Salam menjua-jua, nande Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Harapannya kalian semua baik-baik aja ya pemirsa di pagi hari ini. Nah hari ini tuh saya mau masak ikan mas, masak santan pemirsa. Karena ada peti ais tuh hanya ikan mas. Kebetulan semalam singgem saya tuh pancing, dia dapat ikan mas 1 ekor. Hari ini semalam kurang rezeki katanya. Tak apalah, 1 ekor pun cukup untuk dimasak, betul tak? So pemirsa, jom kita let's go memasak. Nih pemirsa, ikan masnya saya sudah cuci, saya sudah potong-potong nih, ada 1 ekor saja, tapi cukuplah untuk kami. Terus untuk bahan-bahannya juga saya sudah siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, tomat. Nanti kita tambahkan serbuk kunyit karena saya belum ada lagi kunyit hidup, belum beli lagi. So, ini saya haluskan dulu. Oke pemirsa, berhubung karena semua bahan-bahan sudah siap saya haluskan, jadi mari kita mulakan memasak. Cepat masak biar cepat lagi saya tolong Amini. Semalam homeworknya dibilang tuh cuma nomor 3 yang ditangkap gambarnya di WhatsApp. Terus pagi ini katanya dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, mari kita masak. Let's start cooking. Nih, sudah saya haluskan. Semalam ada yang subscriber saya, yang WhatsApp saya pemirsa. Jadi katanya begini, Sri sehat, syukur Sri udah pindah ke Indonesia, dia cakap. Sri kalau ada masa, buatlah aktiviti apa-apa di rumah baru, katanya gitu. Tak payah tengok komentar. Akak yang tengok komentar dekat channel Sri pun, akak yang sakit hati geram, dia cakap. Saya memang dah tak tengok semua komen, ada beberapa yang saya tengok lah pemirsa. Saya bilang iya kak, saya pun ada nampak juga. Macam saya dapat rezeki dari Umi yang ada di Singapura tuh. Banyak yang tak puas hati lah. Sebenarnya Umi ini udah kali kedua dia tolong saya pemirsa. Dulu 1 kali dia bagi saya dengan Mama Nirmala. Cuman masa itu saya tak buat vlog. And then yang ini memang sebelum saya pindah, Umi dah banyak kali bagi tahu sebelum pindah Sri message ya, sebelum Sri pindah Sri call ya, katanya gitu. Jadi masa saya sudah dalam kereta nak pergi tuh saya call. Gitu pemirsa. Jadi sampailah ke channel orang lain. Jadi channel orang lain pun ada lagi yang komen, yang membodohkanlah orang yang menolong saya. Sebenarnya pemirsa, kalau kita beragama, kita takkan mempermasalahkan rezeki orang. Kita takkan mempertanyakan rezeki orang, karena kita itu udah tahu, udah ada kepercayaan dalam hati kita yang rezeki itu memang Tuhan yang tentukan, betul tak? Mungkin kalian pikir di video saya yang saya bilang, saya sebenarnya ada gaji YouTube sampai 4 bulan pun cukup. Dan banyak yang bilang berbicara tinggi, sombong, and bla bla. Karena waktu pertama kali saya bilang di video saya yang duit saya tidak keluar, banyak sekali komen yang, oh sebentar lagi ada bantuan, sebentar lagi ada yang bagilah, nah gitu. Makanya saya bilang seperti itu. Karena kalau misalnya itu saya bilang, duit YouTube saya nggak keluar, pasti kalian akan bilang nak minta simpati lah, baru nanti ada orang bagi hadiah, baru nanti ada orang bagi rezeki, bla 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 bla. Begitulah pemirsa. Makanya saya bilang seperti itu, jangan kalian pikir saya hanya menceritakan kisah saya, pengalaman saya, so nanti tak terjadi kepada Anda. Itu sebenarnya tujuan saya, tapi banyak orang yang menyalahartikannya. Saya ada banyak subscriber pemirsa yang sangat-sangat care dan peduli kepada saya. Kenapa mereka peduli? Karena kebanyakan dari mereka itu macam agak sedikit kagum.
melihat kekuatan saya lah gitu. Dari luarnya nampak memang kuat lah, yang macam orang dah bully sedemikian rupa, orang dah kecam seteruk-teruknya, orang dah hina serendah-rendahnya. Tapi saya tetap buat video dan macam biasa aja, nggak pernah nunjuk reaksi yang sedih, nggak pernah nunjukkan reaksi yang sampai menangis-menangis karena dapat hinaan gitu, nggak pernah. Jadi kebanyakan dari mereka itu menolong karena begitu. Sebenarnya ada banyak kriteria orang menolong kita, pemirsa. Ada setengah orang tuh menolong karena dia nampak susah, karena dia melihat orang itu susah dan patut untuk ditolong. Itu satu, kebanyakannya seperti itu. Kemudian ada orang yang menolong karena dia melihat orang ini rajin. Orang ini rajin berusaha gitu. Jadi dia melihat, oh my goodness, saya mau tolong biar semakin semangat dia untuk mencari rezeki. Ada orang yang mau menolong karena melihat orang ini kuat. Misalnya tuh udah banyak orang yang mencoba menjatuhkannya. Udah banyak orang yang mencoba untuk menjadikannya itu macam stres dengan kata-kata yang macam body shaming lah, apalah semua. Tapi dia tetap kuat. So orang tolong. Banyak. Jadi ada banyak alasan kenapa orang itu berbagi rezeki. Ada banyak alasan kenapa orang menolong. Dan kita sebagai manusia itu tak patut mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan rezeki orang lain. Apalagi kita sampai bilang, ini yang memberi ini bodoh, itu. Karena mereka juga bukan saja-saja mengeluarkan duit. Gitu. Mereka pasti ada alasan tersendiri. Kenapa kok ini udah hidup senang ditolong? Ya mereka ada alasan sendiri. Gitu. Bahkan sampai sekarang aja, waktu saya buang video yang suami saya itu terlepas flight, ada kurang-kurang 4 orang dari WhatsApp. Kalau apa-apa perlu bantuan, bagi tahu. Saya boleh belikan tiket and bla bla bla. Tapi bagi saya, pemirsa ya, tidak semua juga harus kita post. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dalam YouTube ini kebanyakannya itu adalah fake. Jadi nggak semua yang ditampilkan di YouTube ini itu betul, gitu. Ada orang yang memang menampilkan yang memang begitu keadaannya, yang memang betul-betul. Dan bagi saya, kalau kita buat konten, kita tunjukkan memang keadaan sebenar, itu adalah suatu pekerjaan yang tidak menekan, yang buat kita tidak tertekan. Karena kita tidak akan takut, nanti ini saya terbongkar, nanti itu saya terbongkar. Karena kalau terlalu banyak penipuan dalam video, kita akan tertekan. Nanti kalau saya cakap macam itu, sampai antara saudara pun sampai terjadi percekcokan. Yang ini, kau kalau bagi tahu nanti saya bagi tahu rahasiamu, saya bagi tahu rahasiamu, sampai seperti itu setan. Nah, makanya saya selalu bilang sama adik saya, sama kakak saya, buat video sebanyak mungkin. Ada setengah orang tuh mereka nggak buat konten banyak karena sebenarnya mereka itu tidak terlalu mengharapkan gaji, mereka itu mengharapkan macam sumbangan gitu. Karena kalau kita mengharapkan gaji berapa lah, betul tak? Jadi kalau misalnya tuh ada kalian nampak tuh orang ini susah, kok nggak ditolong, orang ini kan hidupnya tuh kan miskin, kok nggak ditolong. Kita hanya bisa berprasangka, tapi yang tahu to Z 100% semua itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan rasa ini patut ditolong, dia akan mengantarkan seseorang untuk menolongnya. Alright, ini agaknya ikannya ini udah mulai lembut, pemirsa. Saya mau rasa dia punya garam. Jadi kalau ada yang kalian pikir kok ini masih ada orang yang menolong, jangan tanya kepada saya atau kalian komen di channel lain, karena semua tidak akan tahu jawabannya. Tanya saja sama Tuhan, kenapa Tuhan kok dibuat seperti itu? Karena Tuhan yang mempertemukan saya dengan mereka dan Tuhan yang mengetuk hati mereka untuk menolong saya. Kalau dalam video saya tidak pernah meminta-minta dan saya tidak pernah mengatakan, hai saya ini tidak ada duit dan saya ini miskin, tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah merasakan ini, merasakan itu, tolonglah saya teringin sekali mau merasakannya, tidak pernah, pemirsa. Sampai kalian permasalahkannya di channel orang lain. Karena macam saya bilang, orang yang menolong ada kriterianya masing-masing dan Tuhan juga ada alasan kenapa dia membuat seperti ini dan tolong. Karena hidup kita di dunia itu tuh singkat sekali. Daripada kita ngurusin rezeki orang, mempermasalahkan rezeki orang, baik kita cari rezeki kita sendiri. Karena rezeki ini bukan datang ke rumah kita, dia datang kalau kita cari. Betul tak? Untuk pagi ini video kita sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya.